Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arhan Khairul Anam, kelas 11 Kimia Analisis A, absen 4. Saya akan menjelaskan jenis-jenis koloid dan sifat-sifat koloid. Apa itu koloid? Koloid adalah dua zat heterogen atau lebih yang dicampur di mana partikel-partikel zat yang ukurannya dari 1 sampai 1000 nanometer tersebar merata di dalam medium zat yang lainnya. Ini adalah tabel jenis-jenis koloid. Pengertian nama-nama koloid. 1. Sol. Jenis-jenis koloid yang pertama adalah sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa padatan dan fasa pendispersinya berupa cairan. Contoh yang dapat kita lihat secara langsung adalah sol emas, tinta, cat. Nomor 2. Sol padat. Jenis-jenis koloid yang berikutnya adalah sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi yang berupa padatan dan fasa pendispersinya merupakan padatan. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. 3. Aerosol padat. Jenis-jenis koloid yang ketiga adalah aerosol padat. Koloid ini terbentuk oleh fasa terdispersi berupa padatan dan fasa pendispersinya berupa gas. Contoh seperti asap dan debu. Pengertian nama-nama koloid. 4. Emulsi. Jenis-jenis koloid yang keempat adalah emulsi. Sistem koloid ini akan terbentuk oleh fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya cairan. Contoh seperti susu, santan, dan minyak ikan. 5. Emulsi padat. Emulsi padat merupakan jenis-jenis koloid yang terbentuk dari fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya berupa padatan. Contoh seperti mutiara, keju, dan jeli. 6. Aerosol cair. Aerosol cair merupakan sistem koloid yang terbentuk oleh fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya berupa gas. Contoh seperti kabut, awan, dan hairspray. Pengertian nama-nama koloid. 7. Buih. Jenis koloid yang berikutnya adalah buih. Sistem koloid ini terbentuk oleh fasa terdispersi berupa gas dan fasa pendispersinya berupa cairan. Contoh seperti buih sabun dan lem kocok. 8. Buih padat. Jenis koloid yang terakhir adalah buih padat. Sistem koloid ini terbentuk oleh fasa terdispersi berupa gas dan fasa pendispersinya berupa padatan. Contoh seperti karet busa dan batu apung. Sifat-sifat koloid dan pengertiannya. 1. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul berukuran besar mampu menghamburkan cahaya yang diterima ke segala arah. Semakin besar ukuran dan konsentrasi partikel koloid, semakin besar efek Tyndall. Contohnya warna merah dan jingga di langit saat pagi atau sore hari, sorot lampu di suasana kabut dan malam hari, dan sorot lampu proyektor dan debu yang tampak pagi hari. 2. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Terjadi karena tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid. Bermanfaat untuk menjadikan koloid menjadi stabil dan mencegah pengendapan koagulasi. Contohnya gerak air plus susu dalam koloid. 3. Elektroforesis adalah peristiwa gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Contohnya lorong pabrik yang dipasangi lempeng logam bermuatan negatif dan mesin kotrel. 4. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain, mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan sehingga tidak terjadi penggumpalan atau koagulasi. Contohnya pemisahan mineral logam dari bijinya, mandi atau membersihkan badan, dan penjernihan air tebu pada proses pembuatan gula pasir. 5. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersi alias tidak menyatu. Terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikelnya untuk bergabung serta dihilangkannya muatan koloid.
Contoh menyadap getah karet dengan CH3COOH atau HCOOH. 6. Dialisis adalah sifat koloid untuk mengurangi ion-ion pengganggu dengan tidak membuat koloid bersentuhan dalam air dan tetap berada di kantong semi-permeable. Contoh hemodialisis pada penderita gagal ginjal. 7. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contohnya lecitin dalam margarin, gelatin dalam kristal es krim, minyak silikon melindungi campuran zat warna dalam cat, dan kasein dalam susu. 8. Koloid liofil mempunyai afinitas yang besar untuk menarik air, stabil kekentalannya tinggi, gerak Brown, dan efek Tyndall tidak ada. Hanya zat organik dapat kembali jika dilucuti air lagi. Contoh sol agar-agar, sol kanji, gelatin sabun, dan deterjen. 9. Koloid liofob mempunyai afinitas yang kecil untuk menarik air. Tidak stabil, kekentalan rendah, ada gerak Brown dan efek Tyndall. Hanya zat anorganik yang tidak dapat kembali jika dilucuti air. Dan partikel terdispersinya mengadsorpsi ion, contoh sol AgCl, sol CaCO3, dan sol logam lainnya. Terima kasih. Thank you.